Saya sadar diri kapasitas saya. Saya hanya orang kecil ya, orang yang pernah dirawat RSJ pula ya. Saya juga bukan istri pejabat, saya juga bukan pejabat ya. Saya orang biasa yang berusaha untuk membuat orang-orang sekitar saya bisa bahagia meski dalam keadaan sesulit apapun ya. Nih, rumah pojok itu janda. Ketika sakit selalu mencari saya. Dengan keterbatasan saya minta bantuan untuk mengantar ke sini, minta tolong ini, minta tolong itu. Saya bantu. Ya ketika sembuh ya kayaknya udah agak lupa, jarang main ke sini. Saya nggak masalah. Yang penting bisa menjalani hidup ya dengan bahagia meski tanpa saya. Saya masih memantau karena ini anaknya masih ada yang umur 13 tahun SMP, juga masih pantauan saya ya. Nah ini ya, ini dulu sama keponakannya itu nggak begitu menganggap ya karena ada problem masalah keluarga. Ketika keponakannya saya ngomong, alhamdulillah Pak D-nya bisa menerima keponakannya ini. Nah itu rumah kakak saya yang beda ibu ya. Ya saya berusaha untuk merangkul kembali, merajut kembali, ya sudahlah. Karena ini masa lalu bapak saya berusaha untuk membuat kakak saya ini ya bisa senang dalam menjalani hidup. Ya sedikit saya bantu materi maupun support ya, karena saya sendiri pun masih dalam keadaan ekonomi menengah ke bawah. Oke. Nah sebelahnya set ini ya kemarin sih mendukung 02 ya, tapi di situ ada orang yang sepuh. Saya berusaha untuk tetap menghibur orang sepuh ini ya, kira-kira umurnya mungkin sudah 70 lebih ya. Karena apa? Kedua anaknya meninggal, orang tua ini kemungkinan tidak dikasih tahu dengan tujuan supaya tidak kaget ya. Saya berusaha ya kalau setiap hari lewat paling cuma dadah, kisbe atau tos ya. Nah, sebelah sana lagi itu ya, pojok itu sana ya orang yang sudah umur lah. Karena saya nggak ada bapak ya, saya sudah menganggap tetangga saya itu sebagai bapak saya ya. Ketika ada masalah curhat ya kita cari solusi bareng. Tetangga sebelah sana ya pendidikan minim ya, sering memarahi istrinya ya. Saya berusaha untuk melerai ya, ginilah gini nih. Belakang saya itu bulik saya itu cuman punya anak tunggal, tapi kehidupannya ya ketika curhat sama saya dengarkan ya, untuk berusaha untuk melepas bukan berarti tidak sayang, bukan berarti membenci anak tersebut karena anak satu-satunya ya, punya cucu 3 karena ini kerja di jauh ya. Saya berusaha untuk menghibur walaupun dulu bule saya itu masih terngiang di telinga saya perkataannya seperti apa ya. Ketika saya masih mendapat cobaan dan ujian dari Tuhan ya, beliau tidak support ya, beliau tidak mendukung, malah membuat saya mungkin sedikit jengkel ya. Enggak marah, enggak, saya cuma sedikit jengkel. Ketika sekarang dunia itu terbalik, keadaan kehidupannya seperti apa, beliau ini masih kerabat saya berusaha untuk ya sudahlah untuk tetap support apa yang terjadi saat ini. Bulik saya ini terkadang menangis ya, buat apa kau tangisi, saya bilang seperti itu. Toh di sana anak dan keluarganya itu ya doakan saja tetap bahagia ya. Saya support seperti itu. Nah itu pojok sana itu ya. Ketika masa muda saya ya, saya bantu orang tersebut mencari pekerjaan. Saya boncengkan ke sana kemari, meski yang diterima itu hanya tetangga saya di sebelah sana doang. Saya nggak diterima, saya nggak masalah ya. Ketika sekarang curhat suaminya begini karena keadaan tetangga saya ini yang perempuan sakit, yang laki-laki tidak pernah bekerja, saya kasih support ya, saya kasih pengertian gini bla 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 ya. Ya, cukup di sini untuk ya, bukan saya untuk pamer, bukan untuk sombong ya. Saya berusaha untuk ya memberi support tetangga-tetangga saya, walaupun terkadang tetangga-tetangga saya
terhadap saya sikapnya seperti apa, saya bisa terima. Yang penting mereka bisa hidup bahagia meski keadaan ekonomi terkadang labil ya. Saya sadar diri, kapasitas saya bukan ibu negara, kapasitas saya bukan pejabat, juga bukan istri pejabat. Saya hanya seorang masyarakat biasa yang kehidupan perjalanan hidupnya penuh liku-liku, ya nggak dibebani ya, di pelajaran hidup karena masalah-masalah bapak saya dulu, kehidupan saya sendiri pun seperti apa sekarang ya. Ada 2 anak yang bapaknya sekarang tidak ada, yang satu sudah meninggal, yang satu tidak mau tidak mau menerima kelahirannya karena perempuan ya. Si bapak menginginkan laki-laki karena anak yang saya lahirkan perempuan ya. Ya cukup senang kalau melihat keadaan keluarga tetangga-tetangga saya bisa menjalani kehidupannya dengan santai tapi terarah ya. Saya masih tetap menghormati Ibu Iriana sebagai Ibu Presiden. Saya juga masih mendukung Ibu Atikoh ya. Jika suatu saat nanti menjadi ibu negara, saya akan tetap support dengan tindakan-tindakan beliau atau tindakan-tindakan beliau yang bersifat positif ya. Karena saya menjawab pendukung-pendukung 02, istri kok mengintili laki-laki terus ya. Ada pendukung 02 seperti itu yang menyerempet ketika Pak Ganjar kampanye, Bu Atiko selalu ikut, anaknya pun selalu ikut ya. Ya ucapan terima kasih saya kepada Pak Ganjar karena saya setelah keluar dari RJ itu masuk ke program-program beliau, alhamdulillah bisa menuntaskan anak saya yang pertama sekarang bisa kerja ya. Meski masukan saya itu 1 bulan 1.200.000, saya berusaha untuk bagaimana bisa keluar dari dunia hutang ya. Ya ini pun satu-satunya rumah peninggalan orang tua saya tuh, coba keramiknya ya. Ini 24 tahun yang lalu tuh seperti apa tuh. Ini keadaan rumah saya. Itu dulu peninggalan sudah roboh ya, akhirnya dengan gotong royong saya bisa membangun atap ini bertiga ini sama adik-adik saya ya. Ya intinya nikmati syukuri hidup ini, tetap berusaha dan mencari solusi setiap masalah yang ada ya. Ingat, saya tetap masih masih menjaga Ibu Iriana sebagai ibu negara dan mendukung Ibu Atikoh ya, karena jasa-jasa Pak Ganjar ibaratnya sampai saat ini saya bisa berdiri seperti ini meski keadaan ekonomi saya masih kabiku sikapigem. Oke.